Ya, kembali lagi ke channel Si Drama Review. Kali ini saya akan membahas film The Maze Runner. Film ini seru juga. Peran utama adalah Thomas. Thomas berada di sebuah labirin. Ia bertemu dengan banyak teman, dan ketika Thomas berada di labirin, konflik selalu terjadi kepadanya. Ya, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas filmnya di sini. Seorang pria berada di box lift dalam keadaan setengah sadar. Pria itu adalah Thomas. Ia merasa bingung apa yang terjadi kepadanya. Lalu Thomas mendengar suara di sebuah kotak yang tertutup kain. Ia membuka kain tersebut dan ternyata di dalam kotak itu adalah seekor anjing. Beberapa menit kemudian, box lift berhenti. Ketika itu, ada seseorang yang membuka pintu box lift. Terlihat kedatangan Thomas banyak orang yang ingin memiliki. Para warga di situ pada berebutan Thomas. Ada dijadiin pembantu dan lain-lain. Para warga menyebut Thomas si Ijo karena para warga itu tidak mengetahui namanya. Di saat berebutan, Thomas berlari menjauh dari para warga itu. Kemudian ia terjatuh dan melihat tembok besar yang melilinginya. Kemudian Gali membawa Thomas masuk ke dalam sebuah lubang. Ketika itu datang Albi. Ia bertanya kepada Thomas tentang dari mana asal Thomas berada. Tetapi Thomas menjawab tidak mengingatnya. Kemudian ia bertanya lagi, siapa nama mamamu? Lagi-lagi Thomas tidak mengingatnya. Thomas bertanya kepada Albi kenapa saya tidak bisa mengingat. Ia pun merasa cemas. Albi menyuruhnya tenang. Ia mengatakan bahwa itu normal. Kami di sini juga sama, awal-awal tidak mengingatnya. Nanti dalam sehari atau 2 hari namamu akan ingat. Tetapi itu cuma nama, yang lain tidak bisa. Kemudian Albi mengajak Thomas berkeliling. Ketika itu Thomas bertanya, siapa yang menaruh kita di sini? Albi menjawab, tidak tahu. Kemudian datang Nut. Ia menyapa Albi dan Thomas. Albi mengenalkan Nut sebagai pemimpin. Nut mengatakan ke Thomas, kamu cocok jadi seorang pelari. Lalu Albi menyuruh Nut mencari Chuck. Mereka berada di rumah pohon. Terlihat mata Thomas memandang pintu labirin. Ia bertanya kepada Albi, ada apa di sana? Lalu Albi menjawab, tidak ada apa-apa. Kemudian ia melarang Thomas tidak boleh memasuki labirin itu. Di saat itu datang Chuck. Chuck mengajak Thomas pergi bersamanya. Lalu Chuck mengatakan, kami juga sama seperti kamu. Bangun-bangun berada di box lift sambil membalikkan badan dan mengikat tali di sebuah pohon. Ketika itu Thomas menghampirin pintu labirin. Di saat itu Chuck membalikkan badan. Ia melihat Thomas mendekati labirin. Ia pun mengejar Thomas. Chuck melarang Thomas pergi ke labirin itu. Ketika itu datang 2 orang pelari, yaitu Mino dan Bean. Mino menyapa Thomas. Di saat itu Thomas bertanya kepada Chuck, kenapa mereka bisa keluar masuk labirin? Mereka berbeda. Mereka adalah seorang pelari, ucap Chuck. Lalu Thomas mendekati pintu labirin, dan tiba-tiba ia didorong oleh Gali. Ketika itu para warga yang melihatnya, mereka menghampiri Thomas. Albi melarang Thomas masuk ke dalam labirin. Ketika itu ada suara aneh di dalam labirin, dan pintu labirin seketika tertutup sendiri. Malam hari telah tiba, warga semua sedang berpesta, kecuali Thomas dan Nut. Nut menawarkan minuman kepada Thomas, tetapi Thomas memutarkan minuman itu. Lalu Thomas bertanya, ini minuman apa? Nut mengatakan, ini minuman resep Gali. Semenjak kejadian Gali mendorong Thomas, ia tidak menyukai Gali. Thomas bertanya, kita terjebak di sini selamanya? Lalu Nut menunjukkan ke Mino bahwa ia setiap hari pergi ke labirin untuk membuat peta dan mencari jalan keluar. Kemudian Nut mengajak Thomas dan memperkenalkan nama semua orang. Di saat itu, Thomas bertanya, apakah saya bisa jadi seorang pelari? Nut menjawab bahwa menjadi pelari harus dipilih dulu. Tiba-tiba, Thomas tersenggol oleh orang sedang berkelahi. Ternyata orang itu adalah Gali. Gali mengajak Thomas berkelahi. Warga di situ bersorak. Kemudian mereka berkelahi. Ketika itu Thomas terjatuh. Ia mengingat namanya. Lalu warga di situ memanggil Thomas, yang awalnya selalu dipanggil Ijo. Di saat itu
Di dalam labirin bersuara. Ternyata suara itu dari monster Graper. Lalu Albi menyuruh warga itu untuk segera tidur. Thomas bermimpi. Ia berada di ruangan eksperimen. Kemudian Thomas terbangun. Terlihat Albi menyuruhnya jangan berisik. Ia mengajak Thomas pergi di suatu tempat. Albi menyuruhnya Thomas membuat namanya di sebuah tembok, karena sudah menjadi bagian dari kami. Lalu Thomas melihat nama yang tercoret. Ia bertanya kepada Albi, "Itu kenapa?" Albi mengatakan ia sudah meninggal. Setelah membuat namanya di tembok labirin, Thomas dan Nut sedang berkebun. Lalu Nut menyuruh Thomas ambil pupuk di tengah hutan. Thomas pun pergi mencari pupuk. Ia berada di tengah hutan. Thomas menemukan tulang manusia. Di samping tulang itu ada nama yang mirip di tembok yang tercoret. Kemudian Thomas bertemu dengan Bin dengan wajah pucat. Ketika itu ia menyerang Thomas. Kemudian Thomas memukul kepala Bin dengan tulang. Ia pun lari, tetapi ia masih dikejar. Nut melihatnya, ia menghampiri dan memukul Bin dengan sebuah tongkat. Lalu Albi mengatakan, "Buka bajunya, Bin." Terlihat Bin terkena sengatan monster Graper. Kemudian Albi menyuruhnya Bin dimasukin ke lubang. Ketika itu Albi bertanya, "Bin mengatakan apa saja kepadamu?" Thomas menjawab bahwa ini semua salahku. Lalu Albi menyuruh Thomas untuk istirahat, dan Albi pun pergi. Sore harinya Bin dibawa ke pintu labirin. Bin mengatakan tolong jangan melakukan ini Mino. Lalu Albi menyuruh mendorong Bin masuk ke labirin dan pintu labirin seketika tertutup. Kemudian para warga meninggalkan labirin. Terlihat Gali sedang mencoret nama Bin di tembok tersebut. Ketika itu Thomas melihat Albi sedang menyendiri. Di saat itu ia pun tertidur. Ia bermimpi seorang wanita memanggil namanya. Lalu Thomas terbangun dan ia melihat Mino dan Albi memasuki labirin. Pagi harinya, ia bertanya kepada Nut bahwa Albi dan Mino memasuki labirin. Nut mengatakan bahwa Albi bukan seorang pelari. Mungkin Albi masuk ke sana untuk mencari Bin. Ketika itu, langit berwarna hitam. Hujan pun turun. Thomas dan yang lain berteduh. Thomas mengkhawatirkan Albi dan Mino. Ia bertanya ke Nut, mengapa dia belum juga keluar. Nut menjawab, tenang, ia akan selamat. Beberapa jam kemudian, hujan pun berhenti. Thomas dan para warga menunggu kepulangan Albi dan Mino. Ketika itu, pintu labirin bergerak. Thomas yang melihat Mino sedang menggendong Albi. Terlihat Albi dalam keadaan pingsan. Di saat itu, pintu labirin setengah menutup. Para warga meneriakinya. Lalu Gali mengatakan tinggalkan saja dia. Kemudian pintu labirin semakin mengecil. Thomas pun berlari memasuki labirin. Mino mengatakan bagus, kamu baru saja bunuh diri. Lalu Thomas menghampiri Albi. Terlihat Albi terkena sengatan oleh monster Graper. Mereka pun menggotong Albi untuk bersembunyi. Lalu Mino cekcok dengan Thomas bahwa harus meninggalkan Albi karena Graper bentar lagi akan muncul. Kemudian Thomas mempunyai ide. Ia mengikat Albi di atas untuk menyembunyikannya. Mereka pun mengikat dan menarik Albi ke atas. Ketika itu Mino yang melihat Graper, ia meninggalkan Thomas, membuat Thomas terseret. Lalu Thomas bersembunyi di daun-daun. Terlihat Graper itu melewatinya. Kemudian ia mengikat tali di ranting. Ketika itu ia keluar dan melihat Graper sudah tidak ada. Ia pun mencari Mino. Ketika itu Thomas menginjak sebuah lendir dan dari atas turun sebuah cairan berwarna kuning. Lalu ia melihat ke atas, ternyata itu adalah Graper. Thomas pun berlari menjauh dari Graper itu. Lalu ia bertemu Mino. Mino mengajak Thomas di ruang labirin yang akan tertutup. Kemudian Thomas mempunyai rencana. Ia memancing Graper ikut dengannya. Ketika itu monster Graper mengejar Thomas hingga Graper itu kejepit. Mereka pun berhasil membunuhnya. Chuck dan para warga menunggu kedatangan Thomas dan yang lainnya. Not mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali. Para warga pun meninggalkan Chuck. Ketika itu ada satu warga melihat kedatangan Thomas. Para warga pun membantu membawa Albi ke gubuk. Kemudian Gali mengadakan rapat. Ia berkata semenjak kedatangan Thomas banyak kejadian aneh.
Gali mengatakan bahwa Thomas melanggar peraturan karena telah memasuki labirin. Kita harus menghukumnya. Nut berkata, ingin menghukum Thomas, kita bicara sama Mino karena ia melihat kejadiannya. Lalu Mino mengatakan bahwa Thomas telah membunuh Grepper dan menyelamatkan Albi. Kemudian Mino mengangkat Thomas menjadi pelari. Ketika itu Gali pun tidak setuju. Di saat itu mereka mendengar suara box lift. Mereka mengeceknya. Gali dan Nut membuka pintu box lift. Nut melihat seorang gadis. Ternyata gadis itu bernama Teresa. Awalnya Nut mengira gadis itu telah meninggal. Ketika itu ia melihat tangan Teresa memegang kertas. Lalu ia mengambil kertas. Kertas itu bertulis dia yang terakhir. Kemudian Teresa itu terbangun dan mengucapkan nama Thomas. Dan ia pun pingsan lagi. Mereka membawa Teresa di gubuk. Dokter mengatakan kenapa dia belum juga bangun. Lalu Nut bertanya ke Thomas, apakah mengenalinya? Thomas menjawab tidak. Kemudian Thomas bertanya tentang arti pesan di bawah Teresa. Nut mengatakan tidak usah memikirkan itu, karena sekarang banyak ada masalah. Thomas pun pergi. Ia berencana balik lagi ke labirin. Mino yang melihatnya, ia mengejarnya. Ketika itu Mino bertanya, kenapa kamu mau balik lagi ke sana? Thomas menjawab, kata Nut, kalau kita melihat Grepper tidak akan selamat, tetapi kita melihatnya dan kita tetap selamat. Ia mencurigai Grepper itu mungkin jalan keluar labirin. Kemudian Mino mengajak teman pelari ikut bersamanya. Mereka pun pergi ke labirin dan ia mengecek Grepper. Terlihat kaki Grepper di tembok, lalu Mino mengeceknya. Ternyata Grepper itu masih hidup. Kemudian mereka menarik kaki Grepper hingga putus. Mino yang melihat ada sesuatu di tumpukan daging, ia pun mengambilnya dan menarik benda aneh di tumpukan daging itu. Ternyata benda itu adalah tabung. Tabung itu bertulis Wicked dan angka 7. Ketika itu warga menyuruh segera pulang karena bentar lagi malam hari. Karena setiap menjelang malam, pintu labirin akan tertutup. Mereka pun balik. Dan ia menunjukkan tabung itu ke Nut. Nut mengatakan angka tabung itu sama persis di persediaan makanan kita. Mereka menemukan petunjuk jalan keluar labirin. Lalu Thomas mengatakan kita harus balik lagi ke sana. Mungkin tabung itu menuntun jalan keluar. Di saat itu Gali ingin menghukum Thomas karena sudah melanggar peraturan. Kemudian Nut menghukum Thomas di lubang dalam sehari. Gali merasa keberatan karena Thomas dihukum sehari. Di saat itu Nut meresmikan Thomas sebagai seorang pelari. Gali pun tidak setuju. Ia pun keluar. Lalu Mino mengajak Thomas ke markasnya. Ia menunjukkan sebuah peta labirin yang ia buat. Mino mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar karena saya sudah menelusuri labirin. Setiap malam labirin terbuka. Besok labirin nomor 6 terbuka. Mereka pun berencana besok masuk labirin lagi. Kemudian datang dua warga. Warga itu mengatakan Teresa sudah bangun. Terlihat Teresa berada di rumah pohon. Ia selalu melempar batu ke para warga itu. Kemudian Thomas mengatakan namanya. Lalu Teresa melihat ke bawah dan ia berhenti melempar batu lagi. Thomas pun naik dan berbicara kepadanya. Teresa menceritakan mimpi anehnya. Lalu Thomas menjawab, apakah mimpi itu wicked? Thomas menyimpulkan bahwa kedatangan Teresa ada maksud tertentu. Kemudian Teresa menunjukkan obat yang di kantongnya. Thomas mengatakan ini mungkin buat Albi. Mereka pun menuju ke Albi. Terlihat ada Nut. Thomas meminta izin menyuntikkan obat ke Albi. Lalu Nut berkata, kamu saja yang melakukannya. Kemudian Thomas mendekati Albi. Dan tiba-tiba Albi mengatakan ini semua salahmu. Sambil memegang tubuh Thomas. Kemudian Teresa mengambil suntikan dari tangan Thomas. Dan ia menyuntikkan ke Albi. Ketika itu ia tertidur. Lalu datang Gali. Ia membawa Thomas ke lubang. Thomas bertanya, seharikan saya di sini. Gali menjawab, selamanya kamu di sini. Kemudian Gali pun pergi. Tiba-tiba datang Chuck. Chuck membawa roti. Ia memberikan roti itu kepada Thomas. Terlihat Thomas memakannya dengan lahap. Kemudian Chuck memandang sebuah patung. Lalu Thomas bertanya, apa itu? Ia pun menunjukkan kepada Thomas. Thomas bertanya lagi, patung itu buat apa? Chuck menjawab, buat kedua orang tuaku. Thomas berkata, memangnya Chuck mengingat orang tuamu? Tidak, tapi Chuck tahu, mungkin kedua orang tuaku merindukanku.
Lalu Chuck bertanya, apa yang ditemukan besok? Thomas menjawab, entah, tapi aku dan Mino pasti menemukan jalan keluar. Lalu Chuck memberikan patung itu kepadanya. Thomas berkata, kenapa kau memberikan ini kepada aku? Chuck mengatakan, jika Thomas menemukan jalan keluar, berikan patung ini kepada orang tuaku. Lalu Chuck pun pergi. Tapi Thomas memanggilnya dan memberikan patung itu. Ia pun berkata, kita keluar bersama-sama. Keesok harinya, Mino membuka pintu dan mengajak Thomas pergi ke labirin. Ketika itu, mereka menemukan baju milik Bean. Mino mengatakan Gripper menyeret Bean ke sini. Kemudian Thomas membuka tas. Ia memegang tabung. Ternyata tabung itu menunjukkan jalan keluar labirin. Ia menemukan jalan baru. Dan ketika itu, mereka menemukan jalan buntu. Kemudian, tabung itu berwarna hijau dan membuka sebuah jalan keluar. Ketika itu, Mino mendengar suara labirin bergerak. Lalu, Mino mengajak Thomas segera balik. Mereka pun berhasil keluar. Nut bertanya apa yang ditemukan di sana. Mino menjawab, ia menemukan jalan baru. Dan mungkin itu rasa jalan keluar. Di saat itu, Gali masih marah ke Thomas. Katanya kamu di sini masih baru 3 hari, sedangkan Gali sudah lama 3 tahun. Tapi Thomas membantah perkataan Gali. Setidaknya kami di sini menemukan jalan keluar daripada diam dan bersembunyi. Kemudian datang Teresa. Ia memberitahukan Albi sudah sadar. Mereka pun pergi ke sana. Lalu Thomas menghampiri dan bertanya, aku menemukan jalan keluar labirin. Ayo kita ke sana. Albi mengatakan tidak bisa pergi. Kamu orang spesial, kenapa kamu datang ke sini? Semenjak Albi dikasih obat suntik, Albi mengingat semuanya. Ketika itu, para warga merasa panik karena pintu labirin tidak tertutup. Mereka melihat pintu di sisi lain terbuka sendiri. Kemudian di dalam labirin itu keluar Gripe, dan Gripe itu mengejar para warga. Thomas menyuruh semuanya bersembunyi. Sementara itu, Gali bersembunyi di bawah klip. Gripe mengejar Thomas, lalu Albi menyuruhnya bersembunyi di gubuk. Mereka semua pun masuk gubuk. Terlihat Gripe menarik Chuck. Kemudian Thomas dan yang lainnya menahan Chuck. Albi yang melihatnya, ia memukulnya, membuat ekor Gripe terputus. Chuck berhasil selamat dan tiba-tiba Albi ditarik oleh Gripe. Kemudian Thomas melihat keluar gubuk. Terlihat Gripe sudah pergi. Ia melihat seseorang menghampirinya. Ternyata itu Gali. Gali memukul Thomas, lalu Gali mengatakan semenjak kedatangan Thomas semua pada ketakutan. Thomas merasa bersalah. Kemudian ia menyuntikkan racun Gripe itu ke tubuhnya. Ia pun pingsan. Lalu Teresa menyuruh suntikan obat. Thomas bermimpi. Ia mengingat semuanya. Lalu ia terbangun di dalam lubang. Ia menceritakan semuanya kepada Teresa dan yang lainnya. Thomas mengatakan ini bukan penjara, ini adalah ujian. Semua berawal Thomas dan Teresa masih kecil. Wicked memberikan tantangan dan bereksperimen kepada kita semua. Ternyata dulu Thomas dan Teresa bekerja di Wicked. Teresa merasa bersalah dan ia bertanya kenapa mereka mengirim kita di sini. Thomas pun tidak mengetahuinya. Kemudian Thomas dan Teresa dibawa di dekat pintu labirin untuk dijadikan tumbal Gripe. Di saat itu seseorang warga mengatakan jika Thomas benar menemukan jalan keluar dan membawa kita pulang. Gali menjawab bahwa kita sudah pulang, ini rumah kita. Tetapi Teresa membantah, apakah kamu gila? Nanti Gripe balik lagi gimana? Gali menyuruhnya diam. Lalu Gali menyuruh Thomas diikat di tiang. Dan tiba-tiba Thomas memberontak. Warga melepas tali Teresa dan Mino menahan Gali untuk diam. Thomas dan yang lainnya pergi ke labirin. Ketika itu, ia bertemu Gripper. Chuck hampir menjatuhkan tabung itu ke lubang. Ia pun mengambilnya dan melihat ada Gripper sedang naik. Lalu Teresa segera menyelamatkan Chuck dan ia menuju ke pintu keluar. Ketika itu, Teresa berada di pintu keluar, tetapi pintu itu terkunci. Teresa bertanya kepada Thomas, sandinya apa? Lalu Thomas tidak mengetahui. Lalu Thomas bertanya kepada Mino. Ia mengatakan sandinya urutan angka labirin. Kemudian Teresa memasuki sandi dan berhasil membuka pintu tersebut.
Terlihat Gripe itu kejepit batu hingga meninggal. Mereka pun masuk, melihat lampu lorong menyala sendiri, dan ia menemukan pintu bertulis keluar. Ia membukanya dan melihat banyak mayat berserakan. Ternyata mereka mengawasi labirin. Kemudian Thomas memencet dan keluar gambar Wicked. Ia memberi selamat atas menyelesaikan ujian labirin itu. Ia mengatakan bahwa aku melakukan ini untuk menyelamatkan manusia. Karena matahari tiba-tiba sangat panas, membuat virus baru yang mematikan. Virus itu menyerang otak, namanya virus bengi, karena tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Tetapi saat ada virus itu dan lahirnya generasi baru yang bisa menahan virus tersebut, ternyata generasi baru itu mereka. Kemudian ia pun bundir. Ketika itu ia bertemu dengan Gali. Gali menyuruhnya jangan pergi. Ia menodong pistol ke arah Thomas. Thomas menyuruhnya jangan melakukan, turunkan senjatanya dan ikut bersama kami. Kemudian ia menembak. Lalu Mino melempar tongkat ke arah Gali hingga ia meninggal. Di saat itu Chuck terkena tembakan di dadanya. Ia memberikan patung ke Thomas dan Chuck pun meninggal. Di saat itu datang penyelamat. Ia menyeret Thomas keluar. Akhirnya mereka dibawa ke helikopter. Ia melihat labirin dari atas. Scene beralih, ternyata Wicked masih hidup. Ternyata kematian itu berpura-pura. Wicked berkata, kita harus melakukan tahap kedua karena banyak orang berhasil. Dan film pun berakhir.